Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu alal mab'uts rahmatan lil alamin. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah saya bisa berjumpa lagi dengan sahabat semuanya sekalipun melalui online dalam hal ini melalui YouTube. Semoga media yang menjadi penghubung antara kita dengan para sahabat semuanya, di mana saja maupun kapan saja berada, Allah senantiasa jadikan khususnya kepada para sahabatnya, Allah menurunkan kesejahteraan dunia, kebaikan untuk di akhirat. Semoga dunia yang sedang sahabat jalan semuanya ini menjadi sebab untuk mendapatkan kebajikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala di yaumul akhir maupun pada hari ini. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, dalam program ngasah ini, yaitu ngaji akal sehat dan hati selamat, ada lagi pertanyaan dari sahabat kita. Ini kemudian cukup dekat juga ya. Ini sahabat saya yang ada di Kalimantan. Sebenarnya dia adalah orang Bogor, tapi kali ini beliau lagi tinggal di daerah Singkawang, daerah Kalimantan. Beliau itu bernama Jajang ya, yang benar orang Bogor ya. Namanya juga Jajang, namanya orang Bogor. Ini namanya lengkapnya adalah Jajang Hidayat, sahabat saya lama ini. Sekarang beliau bekerja di Singkawang. Pertanyaannya adalah yang disampaikan, Ceng, apa arti daripada kata alif lam mim? Ini sahabat kita sudah menanyakan apa arti kata daripada alif lam mim. Sahabat yang dimuliakan Allah, baik, saya mencoba untuk berbagi apa yang saya pahami dari kata alif lam mim. Kata alif lam mim ini yang ada disebut dalam Al-Quran. Sebelum saya masuk kepada kata alif lam mim sendiri, bahwa kata alif lam mim ini adalah merupakan huruf-huruf yang sebagian ahli bahasa mengatakan huruf-huruf tahajud, huruf hijaiyah, tapi yang terputus-putus, yang berdirinya adalah sendiri. Atau sebagian lagi mengatakan bahwa namanya huruf ini seperti kata alif, lam, dan mim yang ada di awal surat Al-Baqarah, mereka menamakan dengan nama ahruf an-nuroniyah. Nah, huruf yang terpecah-pecah ini, karena kan tidak ada sekedar alif lam mim, ada juga alif lam ro, yasin, toha, nun, dan sebagainya. Itu kalau kita jumlahkan semuanya adalah ada 14 huruf. Nah, ke-14 huruf ini disingkat dalam sebuah kalimat, yaitu nasun hakimun qati'un lahu sirrun. Apa singkatannya? Adalah nasun hakimun qati'un lahu sirrun. Jadi ada 14. Coba kita ucapkan. Nas berarti nun, sod, ha, kaf, ya, mim, kan hakimun. Qati'un, qaf, alif, to, ain. Lahu berarti lam, ha, sirun, sin, dan ro. Jadi berjumlah semuanya adalah ada 14. Namun ini kalau huruf ini kita susun, berikan susunan huruf hijaiyah, maka akan berbunyi dari mulai huruf alif diakhiri dengan huruf ya. Kenapa huruf-huruf yang terputus-putus ini kalau kita singkat menjadi huruf A, diawali huruf alif, diakhiri huruf ya. Nah, nanti kita akan bahas di video yang lain. Sama ini dengan halnya kenapa Al-Quran itu diawali dengan huruf alif, diakhiri dengan huruf sin, ya kan? Dalam surat Al-Fatihah pertama kan huruf alif, yang kata bismillah itu kan alif berdiri. Di akhir surat An-Nas kan qul a'udzu birabbin nas, itu kan huruf sin. Kenapa Al-Quran di awal huruf alif, di akhir huruf sin? Begitu juga dalam konteks huruf yang terputus-putus ini, kenapa diawali dengan huruf alif, diakhiri dengan huruf sin? Nah, ini tentu harus dijelaskan secara tersendiri di luar konteks ini.
Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, kata alif lam mim seperti dalam surat Al-Baqarah ini, kalau kita lihat kata alif lam mim ini disebut dalam Al-Quran itu sebanyak 6 kali. Disebut dalam Al-Quran sebanyak 6 kali. Itu yang pertama dalam surat Al-Baqarah yang berbunyi alif lam mim zalikal kitab sampai akhir. Yang kedua dalam surat Ali Imran yaitu alif lam mim Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum sampai akhir. Yang ketiga dalam surat Al-Ankabut itu yang berbunyi alif lam mim ahasiban nas ay. Jadi disebut dalam surat Al-Ankabut alif lam mim ahasiban nas sampai akhir. Adapun yang keempat itu dalam surat Ar-Rum yang berbunyi alif lam mim gulibatir rum sampai ke akhir. Dan yang kelima disebut dalam surat Luqman yang berbunyi alif lam mim tilka ayatul kitabil hakim sampai ke akhir. Dan yang keenam adalah dalam surat As-Sajdah itu yang berbunyi alif lam mim tanzilul kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin. Jadi sekali lagi surat ternyata kata alif lam mim itu disebut dalam Al-Quran sebanyak 6 kali. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, alif lam mim dalam surat Al-Baqarah ini ada apa? Kata alif lam mim terkhusus kita bahas dalam surat Al-Baqarah, begitu juga dalam surat yang lain. Yang pasti sahabat semuanya bahwa surat Al-Baqarah harus kita pahami lagi dan sebagaimana kita ketahui bahwa surat Al-Baqarah ini diturunkan surah Madaniyah, diturunkan di Madinah. Sebagaimana hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. An Aisyah qalat ma nazalat suratul Baqarah wan Nisa illa wa ana indah. Artinya yang turun surat Al-Baqarah dan Nisa itu ya saya juga ada di sananya, mendengarkan langsung tentang surat Al-Baqarah dan surat An-Nisa. Yang mana surat Al-Baqarah ini disebut sesuai dengan hadis ini adalah 287 ayat. Jadi surat Al-Baqarah berjumlah mi'atani wa sab'un wa thamanuna ayatan. Jadi 287 ayat. Kemudian dibilang wasita alafin wa mi'ah wa ihda wa ishruna. Artinya apa? Sita alaf artinya 6.121 kata. Jadi 6.121 kata. Itu yang dimuat dalam surat Al-Baqarah. Sedang hurufnya berapa? Khamsa wa ishruna alf. Jadi hurufnya itu berjumlah berapa? Khamsa wa ishruna alf. 25.500 huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Hurufnya itu berjumlah khamsa wa ishrun, jadi 25.500 huruf. Ini jelas sesuai dengan hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari dalam penjelasan tentang surah Al-Baqarah. Tentu yang menarik bagi kita adalah surah Al-Baqarah ini diawali dengan huruf alif dan lam dan mim. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana membaca alif lam mim ini? Kan kita ketahui bahwasanya barang siapa mendengarkan Al-Quran walaupun dia satu ayat maka dia mendapatkan kebaikan. Apakah satu ayat atau satu kata? Bahwa kita akan mendapatkan kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala yang berhubungan dengan Al-Quran. Bagaimana dengan kata alif lam mim? Nah, sebagaimana dikatakan oleh sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. An Abdullah bin Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a harfan min kitabillah ta'ala falahu hasanah wal hasanah bi ashri amsalha. La aqulu alif lam mim harf, walakin alif harfun
walam harfun wa mim harfun. Jelas ya dari hadis ini bahwa barang siapa yang membaca satu kata, satu huruf saja daripada Al-Quran, min kitabillah, daripada Al-Quran. Bukan adanya alif lam ini satu huruf, tapi ada ini terdiri 3 huruf, yaitu alif satu huruf, maka dia mendapatkan 10 kebaikan. Lam satu huruf mendapatkan satu kebaikan. Satu kebaikan apa ya? Asyru kan? Satu absubi amsaliyah. Ini kedepannya satu itu mendapatkan 10. Dua alif lam 10, mim juga 10, 30 kebaikan. 30 kebaikan di 3 huruf. Itu berarti semuanya memiliki keutamaan. Bahkan dalam sebuah hadis diriwayatkan lagi sebagian yang lain bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan malaikat dalam surat Al-Baqarah ini adalah lebih daripada 80 malaikat ya. Jadi lebih biasa lagi tentang masalah malaikat. Yang pasti dalam setiap surat itu ada yang menjaganya daripada para malaikat, khusus dalam surat Al-Baqarah. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah. Nah, sekarang adalah baru kita mulai memasuki penjelasan terhadap alif lam mim masuk ke dalam. Kenapa sebagian para mufassir dari zaman awal klasik ya sampai mungkin hari ini yang berusaha untuk menafsirkan Al-Quran, setelah saya baca dari para kitab-kitab tafsir itu terbagi menjadi 2 minimal. Yang pertama adalah mazhab para mufassir yang mengatakan bahwa itu hanyalah Allah yang tahu. Itu ya kalau saya ringkas ya, hanya kembali semuanya lah Allahu a'lam, hanyalah Allah. Adapun yang kedua adalah berusaha juga untuk menerjemahkan dan menafsirkan terhadap alif lam mim seperti hanya alif menunjukkan kepada Allah, lam menunjukkan kepada Jibril, mim kepada Muhammad dan seterusnya. Tapi penjelasannya tidak begitu panjang, itu hanya singkat-singkat, tidak lebih daripada 1 paragraf lah kalau saya lihat dalam kitab-kitab tafsir ini. Loh kenapa? Nanti kan ada 2 kan? Nanti ada 1 yang mencoba untuk menjelaskan lebih jelas. Yaitu siapa? Yang pasti adalah yang memiliki kitab Futuhat Makkiyah yang bernama adalah As-Syekhul Akbar Ibnu Arabi. Beliau akan menjelaskan tentang hal ini dalam kitabnya Futuhat Makkiyah. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah. Kenapa dimulai dengan kata kenapa alif lam mim ini, atau ada apa dengan alif lam mim ini? Jelas sebagaimana perkataannya khalifah yang pertama Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dan beliau juga sebagai mertuanya daripada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, "Fi kulli kitabin sirrun, wa sirrul Qur'an awailus suwar." Setiap kitab itu adalah memiliki rahasia. Kitab ya artinya kitab sebelum Al-Quran ya, baik kitab Taurat, Zabur, Injil, dan kitab selanjutnya disampaikan oleh para nabi, baik bentuk dalam bentuk apa hal lain Allah. Itu semuanya memiliki rahasia sir, kata Sayyidina Abu Bakar. Begitu juga dengan Al-Quran. Tapi rahasia Al-Quran itu adalah berada di mana? Awailus suwar. Berada di awal surat. Seperti halnya dalam surat Al-Baqarah. Dengan huruf tadi itu. Alif lam. Ini ada memiliki rahasia. Nah, perkataan ini juga adalah Sayyidina Ali sebagaimana khalifah yang keempat juga menjelaskan. Inna likulli kitabin safwa. Wa safa hazal kitab hurufu tahajj. Sayyidina Ali. Sesungguhnya setiap kitab itu adalah safwah. Artinya safwah ada apa? Safwatul qulub. Ada sebuah kesucian, safwah suci. Ada sesuatu yang suci. Wa safwatu hazal kitab, kesucian. Safwah katanya sofin kan suci atau bersih. Kesucian kebersihan daripada kitab ini adalah berada dalam huruf apa? Huruf tahajji. Huruf tahajji yang tadi yang 14 itu ya. Nasun hakimun qati'un lahusir. Jadi yang menarik, kenapa huruf alif lam mim ini dikatakan rahasia? Artinya rahasia itu sesuatu yang belum diketahui. Sementara kita pakai logika aja, Allah mengirimkan Al-Quran ini kepada umatnya bertujuan agar diketahui. Tapi mengapa masih menjadi rahasia? Rahasia ini harus kita buka.
Karena sekali lagi saya logikanya, kalau Al-Quran ini diturunkan kepada hamba-hambanya melalui Rasulnya yang mulia Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang Allah pasti punya bertujuan ingin diketahui, ingin dipahami pesan daripada Allah. Kalau Allah masih simpan Al-Quran ini sebagian, misalkan dalam huruf yang tadi yang 14 itu Allah simpan menjadi rahasianya, hanya Allah lah yang tahu. Jadi tujuannya Allah itu apa? Kalau demikian, kan Allah ingin diketahui penjelasannya. Lah kalau masih menjadi rahasia, kenapa Allah masih menurunkan juga yang masih rahasia ini? Kalau memang hanyalah Allah yang tahu. Tentu hal ini adalah harus kita balik berpikir. Artinya hanya orang-orang yang mau berpikir, artinya ulul albab, orang-orang yang cerdik, yang bisa menyingkap, membuka daripada mana-mana yang masih tersembunyi, yang masih belum banyak dibahas oleh para mufasir dari zaman klasik maupun sampai hari ini. Nah, kalau kita itu pasti buka, Allah akan buka itu semuanya, karena Allah ingin diketahui pesannya, bukan dirahasiakan. Apalagi orang-orang tua dulu, saya sering masih mendengar bersama orang-orang tua bahwa yang namanya rahasia itu yang tersimpan di dada. Tapi ketika diucapkan berbunyi, terlebih setelah ditulis, itu bukan lagi menjadi rahasia. Sekali lagi itu orang-orang tua, guru-guru saya yang ketemui, yang nama rahasia itulah tersimpan di dada para guru. Para nabi juga menyimpan rahasia dalam dada para sahabat. Tapi kalau rahasia ini sudah diucapkan, terlebih sudah ditulis, maka bukan lagi menjadi rahasia. Iya, tapi menjadi sebuah apa? Sebuah pengetahuan. Begitu juga dalam alif lam. Alif lam ini akan terus menjadi rahasia, menjadi misteri, menjadi the mystery of secret. Sebuah misteri rahasia sampai terakhir, sampai akhir zaman pun. Bagi siapa ya? Bagi orang yang tidak mau membukanya, bagi orang yang tidak mau memikirkannya. Akan menjadi rahasia, akan menjadi sebuah misteri. Tapi akan menjadi sebuah terbuka, menjadi sebuah hikmah yang besar bagi orang yang mau membukanya. Seperti halnya yang akan kita kaji di sini, bagaimana pandangannya Syekhul Akbar Ibnu Arabi dalam membahas alif lam mim. Sahabat yang dimuliakan Allah, sekarang kita masuk kepada kajiannya Ibnu Arabi yang ditulis dalam Futuhat Makkiyah. Namun dalam tafsirnya beliau tidak membahas secara perinci karena mungkin sudah dijelaskan dalam kitabnya Futuhat Makkiyah. Kata alif, sekali lagi kata Syekhul Akbar Ibnu Arabi. Kata alif di sini adalah menunjukkan kepada tauhid, kepada tauhid, kepada ketunggalan. Alif menunjukkan kepada zat. Alif itu satu. Satu itu kan dalam bahasa satu zat. Berarti menunjukkan kepada tauhid zat, kepada tauhid kepada zat. Sementara lam ini adalah kata Ibnu Arabi sebagai penghubung, sebagai wasilah, sebagai penengah. Penengah dengan siapa? Nanti dengan huruf mim. Jadi antara alif dan mim ini ada penengahnya, ada penghubungnya, yaitu lam. Sementara mimnya sendiri menunjukkan kepada mulk, pada kerajaannya Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah la yuhlak, yang tidak akan pernah hancur. Menarik ya. Jadi alif menunjukkan kepada tauhid, kepada tunggal. Lam menunjukkan kepada penghubung alif dengan apa? Terhubung dengan huruf mim. Sementara mim menunjukkan kepada kata mulkun, artinya mulkun, kerajaan. Kerajaan la yuhlak yang tidak pernah sama-sama kali hancur. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, memang kalau kita ilustrasikan itu kata alif dan lam dan mim sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Arabi, dan mengapa Syekhul Akbar itu menyampaikan bahwa alif itu tauhid, lam itu adalah wasilah penghubung kepada, dan mim ini adalah kerajaan. Kenapa demikian? Karena sebagai beliau tegaskan dalam kitab Futuhat Makkiyah, ini kata beliau bahwa kata surah, misalkan suratul Quran itu dengan huruf sin kan, sin waw ra ta, surah artinya surat. Nah, kalau kata Ibnu Arabi, kalau kita hanya membaca surat adalah dengan huruf sin, ya kita hanya mendapatkannya hanya sekadar
literal aja. Hanya menampakkan secara harfiah, hanya lahiriah yang didapat daripada pesan yang Allah sampaikan kepada kajian Nabi Muhammad yang dikumpulkan dalam bentuk Al-Quran ini yang kita ketahui pada hari ini. Namun kalau huruf sin itu dalam kata surah itu dirubah huruf yang menjadi huruf shad, jadi surah, maka akan berbunyi lain juga. Kata surah dalam bahasa Arab artinya adalah gambar. Bentuk gambar ya, gambar, potret, foto. Jadi kalau suratul Baqarah potret daripada sapi. Sapi apa ya? Sapi batin. Nah, kalau kata surah ini kita ambil, ya karena kita mencoba membaca pemikiran daripada Syekhul Agu. Kalau kata foto ini kita ambil kata surah ini dalam bentuk, dalam melihat huruf alif, lam, dan mim, memang akan didapatkan akan sebuah ilustrasi, sebuah deskripsi dalam bayangannya, bukan lagi berbentuk huruf, tapi akan memiliki sebuah, bukan dalam pandangan dalam satu dimensi, maka akan hidup, akan memiliki pandangan menjadi 3 dimensi, akan menjadi 4 dimensi, menjadi hidup huruf itu. Maka sebeliau katakan bahwasanya alif berdiri, kemudian lam itu kan kalau kita kan sama dengan huruf alif, itu kan lam itu sama dengan huruf alif yang disambung berbarisnya dalam huruf. Silakan lihat sahabat semuanya dalam gambar ini. Sekali lagi akan saya jelaskan dalam gambar ini. Tadi kan itu dilihat kita huruf alif. Oke. Huruf alif itu kan sama disambung tuh. Di bawahnya itu. Bersambung dengan huruf mim. Jadi kalau beliau bahas ilustrasikan bahwa lam ini adalah penyambung daripada huruf mim. Maka dapat kita kesimpulkan sahabat semuanya dari ilustrasi Ibnu Arabi ini, yang pertama beliau simpulkan adalah beliau ilustrasikan dari huruf alif, lam, dan mim. Alif itu adalah berdiri sendiri, kemudian dia lam adalah penyambung huruf mim sebagai dalam gambarnya. Kalau kita simpulkan daripada pemahaman Ibnu Arabi itu yang pertama bahwasanya huruf alif inilah turunnya kedudukan manusia yang berawal dalam bentuk sempurna di atas tadi huruf alif. Kemudian beliau turun ke bawah dalam keadaan kerendah-rendahnya bentuk. Sebagaimana dalam surat disebut dalam Al-Quran, wa khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kata Allah. Kami ciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna itu sempurna. Kemudian Allah bilang dalam surat selanjutnya, sumarodatnahu ila asfalis safilin, kemudian kami balikan ke dalam sekedarannya bentuk. Artinya manusia yang sempurna tadi turun huruf alif ini. Huruf alif. Turun diilustrasikan dalam turun menyambung kepada huruf mim. Menjadi dalam keadaan yang serendah-rendah. Artinya yang manusia dulu kala inilah mulia. Ya berbentuk awalnya kalau kita mulia kan kalau kita kejar ya awalnya kita adalah nur. Dari nur itu kita turun ke bawah ke alam manusiawi yang hari ini kita berbentuk menjadi manusia yang menjadi rendah ini. Kenapa menjadi rendah ini? Karena hari ini kita senantiasa bersentuhan dengan namanya Allah yang dulu kita senantiasa bersentuhan dengan Rabbul Jalil dengan berbagai hal. Artinya turun dalam kerendahannya. Nah, jadi pertanyaan bagaimana biar kita bisa naik lagi ke atas, menjadi sempurna, menjadi manusia, menjadi nur lagi di atas. Asalnya kita berada dalam nurnya Muhammad turun ke bawah, yang hari ini berbentuk dalam manusia. Bagaimana yang manusia ini kembali lagi menjadi nur? Tentunya untuk bisa kembali kepada menempati kehidupan yang agung tadi di atas, maka diperlukan pemahaman yang paripurna. Pemahaman paripurna mana? Kalau kita pakai pisaunya analisanya Ibnu Arabi, ya huruf lam. Jadi kesempurnaan manusia itu biar mulai dari huruf mim kembali lagi menjadi huruf alif, dia terangnya ada huruf lam. Lam itu apa? Saya ingat kepada orang-orang tua, jang cina ari ngaji mah kudu kapangi jeung huruf jalalah. Ada ustaz. Ada sebagai lagi mungkin dalam bahasa Arab dengan ismul a'adzam. Kau harus temukan yang mana ismul a'adzam itu, yang mana harful jalalah dalam ismul a'adzam itu. Nah, kalau kita sudah temukan yang namanya lam, yang menjadi sebagai wasilah penyambung antara alif dan lam, antara alif dan mim, maka kita telah mendapatkan kuncinya bagaimana kita menaik dari bawah ke atas maupun dari atas turun ke bawah. Kita akan bisa dengan sederhana dari balik kita mau menaik maupun turun, itu namanya apa? Tanazul, kita akan turun maupun ataraki naik ke atas, itu akan kita bisa lakukan dalam waktu yang sama.
dalam melihat kata alif lam. Adapun kesimpulan yang kedua kalau kita baca daripada Syairul Akbar Ibnu Arabi, dikatakan bahwa turunnya Sang Maha Agung yaitu Allahu Rabbuna ila sama'id dunya, kan ke langit apa, ke langit yang terendah, kan dalam sebuah hadis dikatakan yanzilu rabbuna yanzilu rabbuna apa wa yanzilu rabbuna ila sama'id dunya. Nah, hadis karena demikian kan bahwasanya Allah Rabbuna itu turun di sepertiga malam itu adalah ke langit, ila sama'id, ke langit yang terendah. Itu langitnya Adam, yang langitnya kita hari ini yang ada kan, ya tanazul malaikat itu kan fisulusulaya yanzilu rabbuna ila sama'id dunya. Artinya turun. Jadi mencoba mengilustrasikan alif ini yang namanya Rabb itulah turun, Rabb ke bawah. Ke bawah ke apa? Dilamakan disimbolkan dengan huruf min ila sama'id dunya, ke langit yang terendah. Tapi turunnya Allah ke bawah itu bukannya hanya Rabb, Allah turun dari Sang Maha Maha itu menjadi hamba, bukan demikian konsep. Tapi Allah turun ke bawah itu dalam rangka apa? Ijadul khaliqah, kata Syairul Akbar, dalam rangka menemui para hamba, dalam rangka menemui para hamba. Nah, setelah itu selanjutnya kata Ibnu Arabi, sedangkan huruf lam itu suwaki, kata Ibnu Arabi, fa inna harfal lam naibatu munabi mukawwinul kaun, kata Ibnu Arabi. Sementara huruf lam inilah perwakilannya, wakil daripada Sang Maha Agung. Wakil ini dia memiliki sebuah kekuasaan, memiliki sebuah otoritas, memiliki sebuah kemampuan. Kemampuan dalam apa? Dalam mencipta. Nah, kalau demikian pertanyaan, siapakah lam ini dalam konteks pemahaman kedua Ibnu Arabi? Kalau tadi itu Sang Maha Rabbuna, Sang Maha Agung turun ila sama'id dunya, menemui para hamba-hambanya untuk mendengarkan siapa yang berdoa, siapa yang berharap pada sepertiga malam ini. Tentunya harus dimediasi menjadi ada seorang mediator yang namanya lam ini, mediator ini dinamakan sebagai naibu, atau mungkin dalam bahasa lain sebagai wali, perwakilan daripada Allah. Tentu sebagai naib, sebagai wali, dia memiliki sebuah al-qudrah, sebuah kekuasaan. Kekuasaan apa? Kekuasaan dalam khalq, dalam mencipta, mendengar, berkreasi. Jadi antara makna pertama, makna kedua ini adalah saling menjelaskan satu sama lainnya kalau kita melihat dari pemahaman Syairul Akbar Ibnu Arabi. Jadi dia telah menemukan yang namanya harfu lam. Sahabat yang dimuliakan Allah. Jadi kata alif, lam, mim dalam pandangan Ibnu Arabi tadi yang simpulan yang kedua tadi, silakan pahami oleh para sahabat semua. Ini saya berbagi. Kalaulah pemahaman saya dalam memahami pemikiran Ibnu Arabi dalam melihat kata alif, lam yang kurang berkenan, simpan saja di sementara di saku. Suatu saat kita akan buka lagi. Namanya kita berbagi. Atau kalau lebih bagus lagi, sahabat semuanya tulis di bawah kolom komentar ini. Akan kita berbagi. Nah, pertanyaan adalah bagaimana menurut kami dalam memahami alif lam ini? Sahabat yang dimuliakan Allah, setelah saya membaca kitab tafsir, terakhir juga saya membaca yang namanya ditulis oleh Syairul Akbar, Guru Agung Ibnu Arabi. Maka kami memiliki juga sebuah pandangan yang pertama bahwa alif lam mim ini adalah sebuah kata fasl, sebuah kata kunci. Yang mana kata kunci ini kalau kita tuliskan, kalau kita install, kalau kita transfer, kalau kita masukkan ke dalam aplikasinya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah diciptakannya, maka akan terjadi sebuah pemahaman, sebuah nilai-nilai yang agungnya akan terjadi dalam diri manusia, bahkan akan mentransformasi, memberikan pengaruh besar kepada hamba-hamba yang lain. Itu pemahaman kami. Pemahaman yang kami yang kedua, kata alif lam mim ini tentu harus dibuka, dipahami dengan baik. Setelah paham harus dilakukan. Nah, laku ini adalah memang tidak serta-merta bisa kita lakukan, kecuali kuncinya yang pertama adalah harus kita paham, memahami dengan baik, memahami dengan hati yang tenang. Juga kita dialogkan, rasionalisasi dengan akal yang sehat. Setelah menemukan sebuah formulanya, baru dilakukan. Barulah namanya ditransformasi ke dalam diri
Sehingga bagaimana alif lam mim ini membuka terhadap konstruksi yang ada dalam tubuh ini, ya mana kata sebagaimana kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, bahwa kata yang di awal surat itu sebagai sebuah rahasia. Dan yang ketiga adalah tentunya semoga nanti kita sahabat bisa berjumpa secara langsung, secara offline, membahas kata alif lam. Yang pasti dalam pandangan kami sekali lagi bahwa kata alif lam ini sebuah kata password. Yang password ini kalau kita sudah temukan, kalau sudah pas, ketik, kita tulis, kita masukkan, baik kita tulis maupun kita lafalkan atau maupun kita pahami dengan baik, maka kita bisa dimasukkan, diinstalkan dalam sebuah aplikasi yang ada dalam diri manusia. Loh, kenapa demikian? Ya, karena Allah telah menciptakan aplikasi-aplikasi untuk kehidupan manusia telah ada dalam diri, termasuk juga dengan kata-kata password yang Allah sebar dalam 14 huruf tadi, huruf muqarrarin, nasun, hakimun, qadun, lausirin, itu merupakan sebuah password yang kalau kita satukan, baik dari mulai huruf satu alif, memberi satu huruf, yang dua huruf, 3, 4, 5, itu akan menjadi membuka sebuah hazanah, sebuah pemahaman, bahkan akan bisa dibuktikan dengan real secara material, kita bisa melihat dan merasakan, meraba terhadap apa yang Allah. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga pemahaman ini adalah bisa membuka hazanah sahabat semuanya, yang pasti juga senantiasa kita berdiskusi. Dengan banyaknya kita berdiskusi, memberikan pemahaman, berbagi dan berbagi, maka kita akan semakin dekat, mendekati, memahami terhadap apa yang Allah mau daripada 14 huruf tadi, terkhusus dalam surat Al-Baqarah. Demikian yang bisa kami sampaikan, kami senantiasa berdoa kepada Allah. Allah menurunkan pemahaman yang besar terhadap sahabat semuanya, terkhusus dalam memahami kata alif lam mim. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.